Tapi bagaimana nasib Abu Talib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya. Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik, namun dia membela Islam luar biasa. Ya. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Paman Nabi berarti saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga pamannya Nabi. Saya ulangi, waktu Nabi berdakwah, yang hidup, yang di antara yang masih hidup di antara paman Nabi 4 orang. Paman Nabi, Nabi bapaknya Nabi 10 bersaudara. 10 bersaudara laki-laki. Perempuan ada 4 atau 5, saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang 10 laki-laki semua, 10 laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini tatkala Nabi berdakwah, tatkala diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal 4 orang. 4 orang tersebut Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas. Ya. 2 orang meninggal dalam kondisi kafir. Abu Lahab meninggal dalam kondisi kafir, menyerang Nabi SAW. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, membela Nabi SAW. Adapun Hamzah dan Al-Abbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas, paman Nabi, ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Ma agnaita an ammika, fawallahi kana yahutuka wa yaghdhabu laka." Wahai Rasulullah, apa yang kau bantu kepada pamanmu, Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan, saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, "Huwa fi dhahdhahin min nar. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Abu Talib di neraka jahanam berada di dhahdah. Dhahdah itu dalam bahasa Arab seperti kalau kita lewat ke sungai, airnya lagi surut. Airnya lagi surut sehingga kita melangkahkan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab dhahdah. Artinya apa? Pamanku Abu Talib terkena azab neraka jahanam tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, tentu dia akan berada di neraka jahanam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka. Tetap diazab, tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik, diazab dengan azab yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain, ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu. Dzukira indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah." Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuj'alu fi dhahdhahi minan nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan, yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaguhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya, namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ahwanu, dari Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam siapa? Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dimaguhu. Dia menggunakan sendal dari neraka jahanam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang diazabnya Abu Talib dalam neraka jahanam diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya. Oleh banyak sahabat, ya. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandungnya sendiri. Di antaranya Ibnu Abbas, ponakannya sendiri. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Di antaranya Abu Hurairah. Ada banyak hadis. Karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini. Ingin membuat keraguan. Kata mereka, ya, Abu Talib masa meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Abu Talib masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Dhaif katanya. Gimana dhaif Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana dhaif yang meriwayatkan sahabat banyak? Ya. Ya. Bukan cuma satu sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti At-Tabatabai dalam tafsirnya, Syiah menyatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi Islam, bahkan surganya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar, kata dia. Kenapa? Dia tidak ingin menyatakan ada, ya, paman Nabi yang Ahlul Bait yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini tidak bisa berjalan. Taruhlah kalau memang Abu Talib itu masuk meninggal dalam kondisi Islam, tetap saja ada Ahlul Bait yang meninggal kafir. Contohnya Abu Lahab. Jadi kaidah bahwasanya seluruh keturunan Nabi itu pasti Islam itu enggak benar. Makanya Asy-Syaukani membantah dalam tafsirnya, betapa banyak keturunan Nabi
yang benar-benar saleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Yakub. Apakah semuanya orang-orang saleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi anaknya apa? Kafir. Atasnya juga bisa jadi kafir. Ibrahim, bapaknya apa? Kafir. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam punya keturunan namanya kaum Quraisy. Semua kaum Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail. Semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah semua Quraisy baik? Abu Jahal Quraisy ya. Abu Lahab Quraisy dan mereka di neraka Jahannam. Jadi tidak syarat bahwasanya seorang nabi bawahnya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka Ibrahim yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Enggak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh itu bukan anaknya, ponakannya. Repot kan gitu. Dan seterusnya. Kita bilang enggak, Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid, sebesar apa kebaikan Anda, sebesar apapun jasa Anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam, kalau Anda ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan bagi mereka pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka. Lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal. Yang mereka mengatakan tujuan agama itu yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau Anda berakhlak mulia dengan agama apapun, Anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang. Mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan, berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan ini tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu. Itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki kepadamu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak benar. Oleh karenanya, kalau dikatakan bahwasanya tujuan yang terpenting adalah akhlak mulia, kita katakan maka seharusnya Abu Talib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. Ya tidak? Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya. Daripada saya juga ya. Jasa kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Talib jasanya luar biasa. Rela mati di saat-saat genting. Bayangkan, bela Nabi SAW luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah SAW luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal, ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira dia masuk surga atau tidak? Oh, dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, dia bilang dia masuk surga. Ya. Dan tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKI yang baik. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bantahan terhadap orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam, dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap membela nasab mereka dan yang lainnya. Ini tidak benar. Kita membela Rasulullah SAW tidak harus dengan demikian. Ya.